لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 7 Zulhijjah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali menghadiri pengajian Senin pagi dengan tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki seri nomor 178, mengangkat sebuah tema bermain adalah kebutuhan anak. Bermain adalah kebutuhan anak. Panjenengan pernah nggak merasa jenuh? Pernah? Nggak pernah? Pernah. Ibu-ibu pernah jenuh nggak, Bu? Pernah. Kenapa, Bu? Iya, ngurusi rumah terus ngatain dia. Ini orang nyapu yang ngepel, ini orang ngepel ya ngumbahi, ini orang ngumbahi ya ganti popok ya. Bapak-bapaknya juga sama, kadang-kadang juga merasa jenuh. Kapan biasanya kita merasa jenuh? Ketika aktivitas rutin harian kita itu saja. Apa artinya itu saja? Ya gue pok gitu. Biasanya ketika kita menjalani aktivitas yang itu saja, maka kita akan merasa jenuh karena kita mengabaikan sesuatu yang namanya refreshing. Apa namanya? Refreshing. Apa sih refreshing, Bu? Refreshing, refresh. Fresh artinya apa? Fresh artinya segar. Mengembalikan. Berarti mengembalikan apa? Kesegaran. Dengan cara apa? Dengan cara menghibur diri. Dengan cara menghibur diri. Bayangkan ya, padahal kita ini kan sudah dewasa, nggih? Akal orang dewasa itu sudah sempurna. Makanya kita mendapatkan beban syariat namanya taklif. Orang yang akalnya sudah sempurna saja bisa merasa bosan dan jenuh. Apalagi orang yang akalnya belum sempurna. Siapa? Anak-anak. Kalau orang dewasa yang akalnya sudah sempurna saja, sangat mungkin terjangkiti kejenuhan dan kebosanan. Apalagi anak-anak kecil yang akalnya belum sempurna. Mereka lebih berpotensi untuk mengalami kejenuhan. Anak kecil kalau lagi ngamuk namanya apa itu? Apa istilahnya itu?
tantrum. Tantrum. Bisa jadi anak kecil yang tantrum, ngamuk, nangis, guling-guling, teriak-teriak, mukul-mukul, itu bisa jadi adalah ekspresi dari sebuah kejenuhan dan kebosanan. Loh, deneng wong tua nek bosan ora kayak gue. Namanya juga akalnya sudah sempurna. Karena anak kecil itu akalnya belum sempurna, maka dia belum bisa mengekspresikan kebosanannya itu dengan cara yang lebih elegan. Bisanya adalah dengan teriak-teriak, bisanya adalah dengan ngamuk-ngamuk, dan sayangnya sebagian orang tua ketika anaknya ngamuk-ngamuk, ya wong tuane melu ngamuk. Aduh, ki bedane karo bocah cilik apa? Pahami bahwa anak itu punya potensi untuk bosan dan jenuh. Kapan? Terutama ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhan anak itu macam-macam. Anak kecil, bayi, atau sudah agak besar dikit, 2 tahun gitu ya. Itu kebutuhannya makan, minum, ya. Nun sewu, BAB, BAK. Ketika kebutuhannya itu tidak terpenuhi dengan baik, maka dia akan rewel. Sehingga anak kecil itu tangisannya bisa bermakna macam-macam. Ada saatnya anak kecil nangis karena lapar. Bisa jadi anak menangis karena haus. Bisa jadi anak menangis karena ngantuk. Bisa jadi anak nangis karena apa, Bu? Popoknya kepok. Ya, sehingga dia merasa risih. Aneh, wong tuane ora risih. Padahal ambune wis mengendi-endi. Ya. Bisa jadi anak menangis karena berbagai macam. Ya dia bisanya seperti itu. Maka orang tua yang cerdas adalah orang tua yang bisa menangkap pesan yang dibawakan dan disampaikan oleh anak-anaknya. Nah, salah satu kebutuhan anak yang kalau tidak dipenuhi maka anak bisa jenuh, bosan, bahkan tantrum adalah kebutuhan bermain. Jadi mainan dan bermain itu kebutuhan anak. Sehingga jangan katakan bocah dolanan bayi, lung pancen bocah. Kecuali nek ramane biunge ayahnya, ibunya kerjaannya cuma bermain tok, ramane dolanan, darah, biunge dolanan. Jadi pas temen gue. Kalau menghabiskan waktu untuk bermain sedangkan kita sudah dewasa, itu yang nggak benar. Tapi kalau anak kecil kerjaannya bermain, ya memang itu masanya bermain. Walaupun nanti kita akan jelaskan, tentunya ada aturannya. Apa buktinya bahwa bermain itu adalah merupakan kebutuhan anak? Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, sangat memperhatikan terpenuhinya kebutuhan itu pada anak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan terpenuhinya kebutuhan bermain pada anak. Dalam hadis-hadis yang sahih atau yang hasan, kita bisa temukan dua sisi. Yang pertama adalah mainan, yang kedua adalah bermain. Apa yang pertama, Bu? Mainan. Yang kedua apa? Bermain. Mainan itu ya alatnya, bendanya itu mainan. Bermain berarti aktivitasnya. Dua sisi ini, mainan dan bermain,
Itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mari kita mulai dengan masalah mainan dulu. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bercerita. Pada suatu hari angin berhembus. Aisyah punya rak, yang raknya itu ditutup kain. Ditutup kain. Ketika angin itu berhembus, maka kainnya terbuka dan kelihatanlah apa isi dari rak itu. Begitu tersingkap, maka Rasulullah SAW melihat bahwa di rak itu ada boneka. Ada apa? Boneka. Bukan satu, tapi beberapa boneka-boneka. Punya siapa? Punya siapa? Punya Aisyah radhiyallahu anha. Punya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, itu apa Aisyah? Kata Aisyah, itu boneka. Bonekaku. Ya, itu bonekaku. Nabi SAW melihatin bonekanya, ternyata ada satu boneka yang aneh. Ada boneka bentuknya kuda. Kenapa Bu? Kuda, tapi ada sayapnya. Maka Nabi SAW pun mencandai Aisyah. Mencandai Aisyah. Rasul SAW bertanya, itu yang di tengah apa? Itu yang di tengah boneka apa? Maka Aisyah mengatakan kuda. Nah itu, yang di situ kok ada apanya itu? Ada sayapnya. Kata siapa? Kata Aisyah. Maka Nabi SAW bertanya, loh, kok kuda punya sayap? Kuda kok ada apanya? Ada sayapnya. Maka Aisyah pun, wanita yang begitu cerdasnya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mengatakan, wahai Rasul, apakah engkau tidak pernah mendengar cerita bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang punya 2 sayap? Begitu mendapat jawaban dari Aisyah seperti itu, maka Rasulullah SAW pun tertawa dan tertawa lebar sampai terlihat gigi geraham beliau. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa yang perlu digarisbawahi di sini? Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW membiarkan Aisyah punya mainan. Kan dimarahi oleh Nabi SAW, Aisyah punya mainan. Boneka ya wajar karena wanita. Kalau laki-laki biasanya apa Bu mainannya? Mobil, mobilan, motor, motoran. Kalau wanita nek ora boneka nggih napa? Masak-masakan. Ya. Wajar sesuai dengan gendernya, sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Kalau laki-laki ya sukanya bola, terus apalagi mobil-mobilan. Kalau perempuan ya sukanya seperti itu. Ya, boneka, kemudian alat-alat masak atau masak-masakan. Ya. Wajar. Dan biarkan anak itu melakukan itu. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya membiarkan mainan yang terbuat dari benda mati. Boneka itu kan benda mati, ya, yang dipakai oleh Aisyah itu dari kain bekas gitu, kemudian dibentuk menjadi seperti kuda. Bukan hanya mainan yang dari benda mati yang dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mainan dari makhluk hidup pun juga dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Yang biasa disebutkan dengan apa? Kelangenan. Hewan apa? Hewan piaraan. Siapa yang dibiarkan oleh Nabi SAW? Banyak. Salah satunya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang biasa dipanggil dengan Abu Umair. Sinten? Abu Umair. Abu Umair ini punya burung kecil. Biasa bermain dengan burung. Waktunya dikasih makan, ya dikasih makan. Waktunya dikasih minum. Tapi ternyata Allah takdirkan suatu hari burungnya ini mati. Maka Rasulullah SAW pun menghibur si anak kecil itu dengan mengatakan, ya Aba Umair,
ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, bagaimana kabar burungmu yang kecil itu? Ya. Jadi sama Nabi SAW nggak dimarahi. Maka kalau jenengan di rumah itu anaknya suka hewan piaraan, napa contohnya Bu? Kucing, apalagi? Ikan. Ya. Ikan apa biasanya Bu? Cupang. Ya. Cupang sudah bisa dipangan dia. Ya. Punya kolam ikan, entah itu ikan cupang, atau itu ikan hias, atau itu ikan yang bisa dikonsumsi, atau punya ayam, atau punya burung merpati. Boleh nggak Bu burung merpati? Boleh. Yang penting bukan untuk totoan. Totoan itu apa sih? Bukan untuk judi. Kemudian mainannya tidak sampai mengganggu waktu sholat. Tidak masalah. Karena anak itu butuh hiburan. Ya. Entah itu barang-barang yang bentuknya benda mati, seperti boneka, mobil-mobilan, kemudian sepeda, kemudian bola, atau sekarang itu yang apa yang disusun-susun namanya itu apa? Lego, atau balok, ya, atau apa yang dipasang-pasang itu? Yang dipasang-pasang namanya apa? Apa? Puzzle. Puzzle. Ya. Tidak masalah. Ini yang benda mati. Yang makhluk hidup tadi, ya, hewan-hewan piaraan. Yang penting jangan yang aneh-aneh. Ya. Apa hewan piaraan nih? Ular. Ular apa? Ular kobra. Apalagi macan. Lah aja sih macam-macam. Yang umum-umum aja. Ya, jangan yang berbahaya. Ini bukti bahwa Nabi SAW memperhatikan hak bermain anak, yaitu ketika anak-anak kecil oleh Nabi SAW dibiarkan punya mainan. Ternyata bukan hanya itu. Rasulullah SAW bukan hanya membiarkan anak-anak kecil punya mainan, bahkan beliau juga ikut bermain. Karena tidak setiap orang tua yang membelikan mainan untuk anaknya mau ikut bermain dengan anaknya. Ya macam-macam alasannya. Gengsi lah. Dosen kok. Nah, itu yang dosen. Nanti yang ustadz kok. Nanti yang kiai kok. Masa dolanan karo bocah cilik. Yura level. Ya. Saya tanya sama jenengan, Ustadz sama Rasul SAW tinggi mana? Bro, Ustadz sama Rasul tinggi mana? Tinggi Rasul. Rasul SAW aja bermain. Ya. Ustadz itu levelnya jauh di bawah Rasulullah SAW. Kiai itu levelnya jauh di bawah Rasulullah SAW. Lawan Rasulullah SAW saja bermain dengan anak kecil. Kenapa Ustadz dan Kiai nggak boleh bermain sama anak kecil? Mari kita lihat apa yang dituturkan oleh Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, pada suatu hari kami, yaitu para sahabat, keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah keperluan. Tahu-tahu di jalan kami diundang makan. Wahai Rasul, mampir. Ya. Maka Rasul SAW pun mendapatkan undangan itu. Beliau pun bergegas untuk memenuhi undangan itu bersama para sahabatnya. Nah, dalam perjalanan untuk ke rumah orang yang undang tadi, ternyata Rasulullah SAW ketemu sama Husain. Sinten Husain, Bu? Cucunya Rasulullah SAW, putrane Fatimah yang nikah sama Ali bin Abi Thalib. Husain lagi mainan di jalan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau pun segera mendahului kami. Kami itu sinten? Para sahabat. Dan Rasul SAW lagi jalan dengan para sahabatnya, lagi ramai bareng-bareng sama para sahabat. Begitu Rasulullah SAW melihat ada Husain lagi mainan di jalan, maka Nabi SAW langsung lari mendahului para sahabatnya. Bayangkan.
mendahului para sahabatnya, kemudian bergegas membentangkan kedua tangannya. Nek bocah siki gue bentengan. Kalau anak sekarang. Nabi SAW pun berusaha untuk menghalangi, pengen nangkap siapa? Husain. Husain mau ditangkap gimana? Ya lari. Ya. Lari ke kiri, Nabi SAW lari ke kiri. Husain lari ke kanan, Nabi SAW lari ke kanan. Bayangkan, Rasulullah SAW, Nabi, manusia yang paling mulia. Kira-kira anak kiai kayak gue kepada ya kayak punya cilik. Ya. Kenapa bisa ada komentar seperti itu? Karena sing komentar jarang ngaji. Karena yang komentar itu tidak belajar, makanya tidak tahu bagaimana sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW melakukan itu di hadapan orang, di luar rumah, dan kelihatan sama sahabat-sahabat. Makanya direkam dan diceritakan sama Ya'la bin Murrah, karena itu kejadian terjadi di luar. Rasulullah SAW pun mencandai Husain. Husain lari ke sana, Rasulullah SAW lari ke sana, Husain lari ke sini, Rasulullah SAW lari ke sini, sampai akhirnya berhasil ditangkap oleh Nabi SAW, kemudian dipeluk oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata, Husainun minni, Husain adalah bagian dari diriku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya di mana Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Bahwa Rasul SAW sangat memperhatikan hak anak berupa bermain. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua, apakah sudah menunaikan hak anak tersebut atau belum? Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Ustaz, anakku wis gede-gede. Lah, siapa berarti? Cucunya. Rasul SAW tadi bermain sama siapa? Sama cucu. Berarti jenengan siap-siap nih. Mbah kakung, ayo mainan. Tulanan apa le? Dir-diran. Beripun mbah kakung ini mau nggak kalau diajak dir-diran main kelereng sama cucunya, mau nggak nih? Nah, tahu-tahu Mbah Putrinya diajak apa, Bu? Kalau Mbah Putri biasanya diajak apa, Bu, sama putunya itu? Hah? Pingpong? Masya Allah, Mbak Putri masih bisa pingpong ya. Ya. Kalau jenengan bisa, tidak masalah. Ya. Atau sekedar misalnya menemani anak main sepeda. Ya. Anaknya naik sepeda, jenengan juga ikut naik sepeda. Atau menemani anak bermain di taman kota atau di tempat bermain, ya, entah itu mainan ayun-ayunan atau mainan apa ini namanya, yang jungkit-jungkit namanya apa? Jot-jotan sih apa bahasa Indonesia nih? Jungkit, jungkat-jungkit, ya, jungkat-jungkit. Atau mainan yang lain. Intinya adalah kita perlu mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW kepada anak-anaknya. Ustaz, berarti anak itu biarin bermain. Iya, biarin bermain. Tapi ada catatannya. Ya, ada catatannya. Di sini saya bawakan 2 catatan. Yang pertama, pilih permainan yang minim dampak negatifnya. Apa? Yang pertama, pilih permainan yang minim dampak negatifnya. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena di zaman ini banyak sekali macam-macam permainan. Tapi sayangnya permainan-permainan itu
sebagian lebih besar efek buruknya daripada efek positifnya. Contohnya PS. Napa PS? PlayStation. Contoh yang lain, game online. Contoh yang lain, mainan HP. Putra putri jenengan punya HP enggak, Bu? Punya. Setiap hari mainannya berapa menit, Bu? Oh, salah. Pertanyaannya salah. Bukan berapa menit, tapi berapa jam. Lebih enak mana, lebih bermanfaat mana? Kita biarkan anak-anak kita mainan HP atau kita biarkan anak-anak kita mainan bola? Lebih bermanfaat mana? Mainan bola. Lebih bermanfaat mana kita biarkan anak kita main PlayStation atau kita biarkan anak kita mainan sepeda? Lebih bermanfaat mana? Main sepeda. Kenapa coba? Karena lebih menyehatkan. Menyehatkan apa? Menyehatkan fisik apa dompet? Dua-duanya. Game online butuh pulsa. Ya. Dan biasanya membuat kecanduan. Yang namanya game itu kan selalu ada level. Level pertama, level kedua, level ketiga. Kalau sudah tamat level pertama, naik level kedua. Terus begitu, nanti begitu selesai akan naik ke game yang lainnya. Ya. Membuat anak kecanduan. Dan membuat anak akan duduk berjam-jam di hadapan layar. Entah itu layar HP, entah itu layar komputer, entah itu layar laptop. Sehingga yang akan rusak bukan hanya otak anak itu, termasuk juga tubuhnya akan ikut rusak. Bagaimana tidak rusak? Lawang duduk terus kok. Duduk terus seperti ini. Iya, mending kalau duduknya sehat. Kalau duduknya kayak gini, nama bungkuk terus. Orang tua wis napa? Wis bungkukan. Ya. Belum lagi matanya. Sekarang banyak sekali kan anak-anak kecil belum apa-apa sudah pakai kacamata. Gara-gara apa? Gara-gara kutu buku. Nggih. Nah, nek kutu buku sih mandan mending. Ya, karena sering baca buku. Enggak. Gara-gara HP. Gara-gara radiasi layar. Entah itu layar komputer atau laptop atau HP atau tab atau yang lainnya. Mendingan anak-anak itu kita biarkan mainan. Misalnya mainan sepeda, mainan bola, atau anaknya suka basket, mainan basket, anaknya suka futsal, mainan futsal. Itu lebih bermanfaat. Makanya sekarang itu mulai lagi dihidupkan itu permainan-permainan zaman dahulu itu. Contohnya apa, Bu? Permainan zaman dulu. Apa? Yang lompat-lompat pakai kotak-kotak itu apa namanya? Sunda Manda. Terus apa lagi? Gobak apa? Gobak sodor, ya. Petak, umpet. Apa lagi ya? Dia loh sih numpak kayu apa jenis? Enggrang. Ya. Ya pakai bambu itu. Itu luar biasa, itu lebih menyehatkan. Ya. Daripada permainan cuma megang HP terus nggak ada interaksi dengan orang lain. Kalau kayak tadi kan ada interaksi, ada keseruan di situ. Ya. Maka kita berupaya untuk membuat anak ini terlupakan dari main HP dengan cara menyediakan alternatif permainan yang mendidik anak kita. Kalau kita perhatikan permainan-permainan zaman dahulu, sebelum ada HP, itu bukan hanya permainan yang menyehatkan fisik, tapi di situ biasanya ada tim. Ya kayak benteng-bentengan gitu harus sepakat kan? Ya, antara satu orang dengan satu tim yang lainnya harus sepakat, harus ada kerjasama. Coba sekarang mainan HP, coba sering kita temukan ada anak ngumpul.
Iya betul, anaknya ngumpul 3 orang, 4 orang. Tapi apa yang mereka lakukan? Semuanya megang HP. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Iya kalau sesuatu yang positif yang dilihat. Tapi ternyata kebanyakan adalah sesuatu yang negatif. Ya, ini yang pertama. Jadi milih permainan yang minim dampak negatifnya. Yang kedua, ada saatnya bermain, ada saatnya belajar. Alias bisa-bisa, pinter-pinter bagi waktu. Betul, anak itu butuh bermain. Tapi bukan berarti anak itu dibiarkan bermain terus. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dari pagi sampai malam. Enggak juga. Atau sebaliknya, enggak juga, anak itu kita paksa untuk belajar tuh sampai enggak ada waktu untuk bermain. Akhirnya anak masih kecil sudah stres. Bayangkan anak kecil bisa stres, itu gimana itu? Maka yang betul adalah ada saatnya anak itu bermain, ada saatnya anak itu belajar. Biasakan anak itu bisa membagi waktu. Kita kasih tahu anak, nak sekarang waktunya kamu bermain. Silakan bermain. Biarkan anak itu bermain. Nggak usah diganggu, nggak usah dibubarkan. Kecuali kalau ada hal-hal yang melanggar aturan agama atau berbahaya. Biarkan anak waktunya bermain, dia bermain. Tapi begitu sudah masuk waktu belajar, maka panggil anak. Ayo nak, sekarang waktunya belajar. Waktunya belajar yang serius belajarnya. Ya. Sehingga anak itu bisa tahu, oh ini waktunya belajar, ini waktunya bermain. Begitu anak itu sudah belajar, kemudian kelihatan jenuh, tidak apa-apa anak itu bermain lagi. Ada namanya jeda, ada namanya istirahat. Makanya di sekolah-sekolah itu kan ada pergantian jam pelajaran. Jam pertama, jam kedua, ya misalnya ada 5 menit atau 10 menit, nanti ada istirahat pertama, ada istirahat kedua. Memang itu adalah waktu saat anak diberi kesempatan untuk melampiaskan keinginannya bermain. Udah biarin aja bermain. Nanti begitu masuk kelas dipanggil masuk kelas lagi. Ya. Jadi ini adalah hal yang perlu disampaikan. Akan sangat baik sekali kalau misalnya orang tua menyediakan mainan buat anaknya dan juga ikut bermain bersama anak-anaknya, karena itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Masih tersisa waktu sekitar 1/4 jam. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena saat ini ketika libur panjang Ustaz? Ketika libur panjang sehingga anak-anak tuh kadang merasa bosan dan orang tua tidak dalam keadaan libur Ustaz. Orang tua baru menemani anak itu hanya di waktu sore saja. Sementara mainan yang tersedia itu seperti gadget. Disitulah perlu satu adanya bagi tugas antara suami dengan siapa? Dengan istri. Mau tidak mau, ketika anak sedang libur, kita sebagai orang tua mau tidak mau harus berkorban. Harus berkorban. Selama ini kita merasa nyaman karena anak kita di pagi hari, atau bahkan yang mondok, ya, yang mondok anaknya 24 jam kali 6 bulan, ya, dia terbebas dalam tanda kutip dari gangguan dalam tanda kutip anak, ya. Ketika anak libur cuma 2 pekan, anak libur cuma 1 bulan atau cuma 3 pekan, maka disitulah kita harus mengorbankan. Harus mengorbankan tenaga kita, waktu kita untuk anak-anak kita. Jangan kita mencari jalan pintas. Jalan pintas itu adalah HP. Ada sebagian orang tua, las, daripada repot ngurusi bocah, tukokakan HP, kasih sudah. Betul, anaknya diam. Tapi jangan sampai anak itu diam dan sedang dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita sebagai orang tua harus berkorban. Ustaz berarti nggak kerja? Bukan nggak kerja, bagi waktu. Bagi waktu.
Antara suami dengan istri diobrolin. Ya. Kalau pagi hari biasanya waktunya suami kerja. Berarti bagian yang menggoni, menemani anak bermain siapa? Istri. Ya. Loh Ustaz, istri kan waktunya masak Ustaz. Ya masak sampai 5 jam. Ya. Paling masaknya cuma berapa Bu? 1 jam. 4 jam berikutnya apa? Ya ini orang HP ya TV nih kan. Ya. Nah waktu itu mendingan buat bermain sama anak-anak. Nanti begitu sore hari, waktunya istri istirahat, nanti gantian si suami yang bermain dengan anak-anaknya. Jadi perlu ada pembagian apa? Tugas. Yang kedua, perlu untuk menyediakan alternatif bermain yang macam-macam di rumah. Ya. Kalau jenengan termasuk orang yang punya kelebihan harta, maksudnya masih punya spare harta yang Masya Allah, space-nya masih lumayan, belikan mainan buat anak-anak kita. Ustaz sudah banyak mainan. Ya daripada anak itu terpikir HP terus, mendingan kita sediakan mainan yang lain. Namanya mainan A, jenuh, maka dia pindah ke apa? B. Lo mobil-mobilan aja, ya. Itu kalau cuma satu jenis, anak akan bosan. Akhirnya dibelikan mobil-mobilan yang lainnya. Atau yang lainnya. Setelah bosan mainan mobil-mobilan, pasang apa tadi balok itu, bikin istana kah, bikin ini kah. Bosan di rumah, anak kita ajak keluar misalnya. Ada pasir di situ, mainan pasir. Ya. Nanti bosan kita ajak ke sungai, mainan air. Kalau memang ada duit lebih, diajak kemana? Ke kolam renang. Ya. Jadi coba ketika anak itu liburan, kita itu mengagendakan. Oh kira-kira apa saja aktivitas anak yang membuat dia nggak jenuh. Ya nggak mesti harus selalu berbentuk mainan. Bisa juga berbentuk sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Contoh, anak diajak untuk jualan. Ya. Misalnya kita beli makanan bal-balan ya, makanan dalam skala besar, kemudian setelah itu kita bungkus kecil-kecil, kemudian anak disuruh bikin labelnya, terus diajak mampir ke warung, dititipkan di situ. Itu kan sebuah alternatif. Ya. Atau misalnya anak diajak untuk berkebun. Ya. Saya ingat itu sebelum, ini kan anak lagi pada liburan itu. Satu bulan sebelum liburan, saya sudah berusaha menyiapkan apa ya supaya berkebun, ya berarti disediakan tanahnya, disediakan bibitnya, disediakan medianya, disediakan wadahnya. Begitu anak pulang sudah siap. Ayo nak, ya hari pertama kita ajari ini gini nak caranya, campur antara pupuk dengan tanah. Skalanya seperti ini, pupuknya sekian, tanahnya sekian. Ini nak diaduk ya. Setelah itu kemudian bagaimana menata tanah itu di pot ya, dikasih apa dulu di bawahnya ya. Kemudian diletakkan setelah dikasih kayu-kayu, kemudian dikasih daun-daunan, dikasih tanah di atasnya, kemudian disirami. Ini nak, nanti kalau sudah mulai tumbuh rumput-rumput kecil itu berarti kira-kira tanahnya ini sudah siap untuk ditanami. Begitu diajari. Setelah itu besoknya kita lihat gimana nak, sudah dilanjutkan atau belum. Misalnya ada 3 pot, misalnya kita garap 1 pot bareng-bareng, besoknya dia garap pot yang kedua. Sehingga ada aktivitas, anak itu nggak jenuh di rumah. Intinya kita harus kreatif cari aktivitas buat anak-anak kita. Jadi yang pertama harus berkorban waktu, pembagian waktu antara suami dengan istri. Yang kedua kita harus menyediakan alternatif permainan atau aktivitas yang bermanfaat buat anak-anak kita. Itu beberapa tips, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi dan solusi untuk anak karena ketika berada di lingkungan bersama dengan keluarga besar agar tidak terpengaruh dengan saudara-saudaranya yang bermain gadget, sementara saudara-saudaranya memang difasilitasi orang tuanya dengan gadget. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Kalau tinggalnya satu rumah itu yang agak repot.
Tapi kalau tinggalnya beda rumah itu lebih mudah. Misalnya ya, satu lingkungan ada rumah kita, ada rumah Pak D kita, ada rumah kakak kita misalnya ya. Itu lebih mudah daripada kalau misalnya tinggal satu rumah besar, di situ ada banyak orang, itu memang agak susah ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Saya pernah ada acara keluarga besar ya, semuanya kumpul, ada Pak D, Bude, ada ponakan ngumpul semua. Dan saya tahu bahwa saudara-saudara kami ini, anak-anak mereka dibiarkan megang apa? Gadget dengan bebas. Dan saya punya aturan sama anak-anak, gadget itu boleh dipakai tapi tidak bebas. Ada pembatasan waktu, ada pembatasan tempat. Nah, saya tahu ini nanti besok beberapa hari ini akan ketemu dengan keluarga besar yang rata-rata mereka semuanya pada bawa gadget. Maka sebelum berangkat acara itu, kita sudah beri semacam briefing ya kepada anak-anak kita. Kita sampaikan, nak, banggalah dengan sesuatu yang layak dibanggakan. Banggalah dengan sesuatu yang layak dibanggakan. Jadi kita bangun mindset ya, pemahaman yang benar. Sekarang itu kan anak bangga kalau megang apa? Gadget. Anak minder kalau tidak megang gadget. Ini kan mindset yang harus diubah. Apa bangganya punya gadget? Wong gadget itu juga dikasih sama siapa? Orang tuanya. Apa bangganya punya gadget? Wong gadget itu sama anak-anak nggak menghasilkan duit, hanya untuk membuang-buang apa? Duit. Apa bangganya ketika gadget itu lebih sering digunakan untuk merusak diri daripada menambah ilmu pengetahuan? Jadi nggak perlu bangga dengan gadget. Kecuali kalau gadget itu memang betul-betul bermanfaat buat anak. Dan nggak usah minder kalau nggak punya gadget. Karena sejatinya harga diri seseorang itu bukan diukur dari barang yang dimilikinya. Itu kita jelaskan kepada anak. Kita kumpulkan anak-anak, nah besok kita akan silaturahim dengan keluarga besar kita, dan kemungkinan besar akan terjadi kalian akan ketemu dengan saudara-saudara, dengan sepupu, dengan ipar, ya, yang mereka itu rata-rata pegang gadget. Maka nggak usah minder ketika kamu nggak pegang gadget pada saat itu. Karena sejatinya abi umi lebih bangga dengan kamu yang punya hafalan Al-Quran, dengan kamu yang perilakunya baik, dengan kamu yang tutur katanya halus, dengan kamu yang suka bantu abi umi. Abi lebih bangga dengan itu semua. Dan itu nanti yang akan bermanfaat buat kamu di dunia dan di akhirat. Jadi tumbuhkan itu dalam diri anak. Tumbuhkan perasaan itu dalam diri anak. Beri misalnya alternatif yang lain yang membuat dia bisa bangga dengan barang misalnya, tidak masalah. Ya, kayak kemarin pas lagi acara kumpul keluarga itu, saya kasih anak, Nina, kamu nanti yang nyuting ya. Kan keren ya. Megang apa? Megang tripod, kemudian megang HP, ngepasin, itu kan keren, tidak masalah. Tapi itu sebagai bentuk pendidikan kepada anak kita bahwa gadget ini bisa bermanfaat untuk kepentingan agama. Ya. Nge-live-in pengajian orang tuanya, ya. Kemudian mengatur tata letaknya. Ya. Tidak masalah, kita beri seperti itu kepada anak-anak kita. Jadi anak perlu dilatih mindsetnya, pola pikirnya yang baik. Yang kedua, kalau kita bisa beri masukan kepada saudara-saudara kita, itu akan lebih baik lagi. Kita beri masukan kepada saudara-saudara, kepada kakak kita, kepada Pak D kita, kepada Bude kita, kepada ipar kita, kepada sepupu kita kasih masukan. Betapa banyak efek negatif yang akan ditimbulkan ketika anak dibebaskan megang apa? Megang HP. Sampaikan kepada mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang belum mengerti, atau yang sudah ngerti tapi cuek. Maka tugas kita
sesama saudara mengingatkan mereka. Dan saya ingat saat itu ketika saya diberi kesempatan untuk memberikan tausiah dalam pertemuan itu, saya sampaikan itu masalah bagaimana efek negatifnya HP kepada diri kita dan kepada anak-anak kita ketika tidak dibatasi dengan batasan-batasan agama. Saya sampaikan. Ya. Jadi dua sisi, dari diri kita sendiri, anak-anak kita bentengi, kemudian orang lain, keluarga kita berikan masukan dan kita sampaikan nasihat. Dan ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.